Halo, pernah kepikiran nggak sih soal membaca pikiran? Em, Mungkin langsung kebayang kayak di film-film gitu ya, atau trik sulap. Tapi, gimana kalau membaca pikiran itu sebenarnya sesuatu yang lebih membumi, bahkan bisa dibilang sebuah keterampilan? Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas nih konsep ini. Sumber kita spesifik dari bab 1 buku The Art of Reading Minds karya Hendrik Fexeus. Jadi misi kita ya, pengen paham apa sih sebenarnya yang dimaksud Fexeus dengan membaca pikiran itu? Terus bedanya apa sama anggapan-anggapan umum? Kita gali deh dasar pemikirannya. Yang bikin penasaran banget dari awal tuh, Fexeus ini bilang, ini bukan sihir, tapi sesuatu yang alami yang kita semua lakukan. Dan katanya sih bisa dilatih. Tapi dia juga ngasih peringatan gitu di awal. Jangan anggap ini saklek banget, ini lebih ke model buat memahami dunia. Oke deh, mari kita mulai bedah definisinya. Fexeus ini kayaknya yakin banget ya. Kalau membaca pikiran, ini bukan hal aneh. Sealami kita ngerti omongan orang lain, katanya. Menurut dia kuncinya ya tahu caranya aja, nanti bisa diasah. Tapi ya, sebelum ke caranya, kita perlu paham dulu definisinya menurut dia tuh apa. Iya, betul sekali. Dan langkah pertamanya Fexeus itu, dia kayak bersih-bersih lapangan dulu gitu. Buang miskonsepsi yang sering ada. Dia langsung nunjukin dua hal yang bukan membaca pikiran versi dia. Biar nggak salah kaprah dari awal. Yang pertama nih, Fexeus nggak setuju sama ide kalau orang lain, ya misalnya pasangan Anda gitu, punya kewajiban atau kemampuan magis buat tahu isi hati Anda tanpa Anda ngomong. Contoh klasiknya kan, Anda setuju ikut pesta, tapi sebenarnya sebel dalam hati. Terus mikir, duh harusnya dia tahu dong aku nggak mau pergi. Nah, Fexeus bilang ini bukan soal orang lain nggak bisa baca pikiran, tapi ini ledakan egosentrisme, harapan yang nggak realistis aja gitu. Iya. Jadi nuntut orang lain paham tanpa kita kasih tahu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, membaca pikiran juga bukan pas Anda ngerasa tahu apa yang dipikirin atau dirasain orang lain. Padahal itu cuma ya proyeksi Anda sendiri. Ketakutan Anda, asumsi Anda dipantulin ke orang itu. Misalnya, langsung mikir, wah dia pasti marah nih sama aku. Padahal ya nggak ada bukti apa-apa. Atau curiga lihat orang senyum, pasti ada maunya nih orang. Fexeus minjem istilah keren nih, kesalahan Othello. Dari tokohnya Shakespeare itu loh. Othello kan salah tafsir kepanikan istrinya, dikira bukti selingkuh, padahal istrinya panik karena hal lain. Jadi ya, ini lebih ke bias interpretasi kita aja, bukan beneran baca pikiran orang. Oke. Kesalahan Othello. Jadi intinya Fexeus narik garis batas dulu, ya ini bukan soal harapan magis atau proyeksi kita sendiri. Penting sih ini, biar fondasinya bener dari awal. Nah, kalau gitu, untuk masuk ke definisi versi Fexeus yang sebenarnya, katanya kita perlu nyinggung satu gagasan filosofis gede nih, yang dia kritik lumayan keras. Kita ngomongin René Descartes. Itu loh, filsuf, ilmuwan abad 17, yang terkenal sama cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Ada cerita unik soal dia. Katanya meninggal di Stockholm gara-gara kedinginan pas ngajar Ratu Christina. Padahal biasanya kerja di tempat tidur anget. Kontras ya. Nah, gagasan Descartes yang paling penting di sini dan yang dianggap Fexeus sebagai wah, kesalahan besar atau bahkan hal paling bodoh itu soal pemisahan total antara pikiran, mind, sama tubuh, body. Konsep dualisme ini kan populer banget ya. Sampai sekarang pun kayaknya banyak dari kita secara nggak sadar mikir kalau pikiran sama tubuh itu dua hal yang beda. Betul banget. Dan justru pemisahan ini, menurut Fexeus, jadi penghalang utama buat ngerti gimana membaca pikiran versi dia itu mungkin. Kalau kita masih pegang pandangan Descartes itu, wah kita bakal kehilangan kunci pentingnya gitu kata Fexeus. Jadi gimana argumen Fexeus buat ngebantah ini? Nah, Fexeus ini sebenarnya sejalan sama banyak ilmuwan modern ya, termasuk neurolog kayak Antonio Damasio. Intinya, dia menolak dualisme Descartes itu. Argumen utamanya simpel tapi fundamental. Pikiran dan tubuh itu bukan dua entitas terpisah. Mereka tuh satu kesatuan utuh, nggak bisa dipisahin. Baik secara biologis maupun cara kerjanya. Nggak ada itu hantu di dalam mesin. Satu kesatuan utuh. Maksudnya gimana tuh? Secara praktisnya. Gini deh, coba kita urai dikit. Setiap kali Anda mikir sesuatu, itu bukan proses abstrak yang ngawang-ngawang nggak jelas di mana. Itu tuh aktivitas fisik beneran di otak Anda. Ada proses elektrokimia, kayak ya sinyal listrik sama kimia gitulah, yang lari-larian antar sel otak, ngebentuk pola-pola tertentu.
Kalau mikirin hal yang sama terus, polanya makin kuat. Kalau mikir hal baru, ya bikin koneksi atau pola baru lagi. Oke, jadi pikiran itu ada wujud fisiknya di otak. Terus hubungannya ke tubuh. Nah, ini dia yang krusial. Aktivitas di otak ini nggak diam di situ aja. Pola pikiran ini secara langsung ngaruh ke seluruh tubuh Anda. Lewat apa? Lewat sistem saraf. Misalnya nih, pikiran tertentu bisa bikin tubuh ngelepasin hormon, kayak adrenalin pas takut, atau endorfin pas seneng. Atau bisa juga mengubah fungsi yang diatur sama sistem saraf otonom, hal-hal yang biasanya kita nggak sadari. Kayak detak jantung, napas kita, ukuran pupil mata, aliran darah ke kulit. Makanya bisa muka merah atau pucat kan? Sampai keringetan juga. Itu semua bisa dipicu sama pikiran. Wah, berarti nggak ada dong pikiran yang benar-benar sembunyi tanpa jejak fisik sama sekali? Biarpun kecil banget gitu jejaknya. Nah, itu dia argumen utamanya. Selalu ada korelasi fisiknya. Mungkin ya, nggak selalu kelihatan jelas pakai mata telanjang, tapi secara fisiologis di dalam tubuh kita selalu ada perubahan. Dan inilah titik tolaknya Veksius. Kalau pikiran selalu muncul dalam bentuk fisik, ya berarti dengan ngamatin manifestasi fisik itu, kita bisa dapat petunjuk tentang apa yang lagi terjadi di pikiran orang. Ini nih dasar dari membaca pikiran ala Veksius. Menarik. Oke. Dan hubungan ini, kata Veksius, nggak cuma satu arah ya? Dari pikiran ke tubuh doang? Betul, nggak cuma satu arah. Dia juga nekanin kalau apa yang terjadi di tubuh kita itu bisa secara langsung banget ngaruh ke apa yang kita pikirin dan rasain. Balik lagi ke otak. Dia bahkan ngasih kayak semacam bukti gitu ya, lewat eksperimen sederhana yang katanya bisa kita coba langsung sekarang juga. Gini nih, coba ya, Anda ikuti. Kencangkan otot rahang Anda. Terus, tarik sudut bibir sedikit ke bawah, alis juga turunin dikit, kayak orang lagi mikir keras atau cemberut gitu. Tatap lurus ke satu titik aja, terus kepalkan kedua tangan Anda. Agak erat ya, tahan posisi ini, ya sekitar 10 detik aja, coba deh, gimana? Udah? Ada yang kerasa beda nggak? Mungkin di suasana hati. Menurut Veksius sih, banyak orang bakal mulai ngerasa kayak sedikit kesel atau marah gitu pas ngelakuin ini. Iya, kenapa coba? Karena Anda baru aja secara fisik niruin postur dan ketegangan otot yang emang nyambung sama perasaan marah. Oh, jadi niru fisiknya bisa mancing emosinya gitu ya? Ada di pikiran yang kepisah dari badan. Emosi itu pengalaman seluruh tubuh. Whole body experience kalau istilahnya. Jadi pas kita sengaja ngaktifin pola otot yang nyambung sama emosi tertentu, kita bisa kayak mancing munculnya perasaan emosi itu. Ini ada konsepnya di psikologi, namanya hipotesis umpan balik wajah, facial feedback hypothesis. Tapi Veksius ini ngelihatnya lebih luas ke seluruh postur tubuh juga. Buku ini juga nambahin detail fisiologis lain ya, kayak pas kita ngelakuin tadi itu. Sistem saraf otonom kita ikutan ngerespons. Denyut nadi Anda bisa jadi naik dikit, mungkin 10-15 denyut per menit. Aliran darah ke tangan juga bisa nambah, kadang kerasa angat atau gatel dikit. Seolah-olah nih dengan kita pasang muka atau badan marah, kita tuh ngirim sinyal balik ke sistem saraf kita. Woi, kita lagi marah nih ceritanya. Wah, bener-bener nyambung ya berarti. Banget. Makanya ini nguatin argumen buat nolak pemisahan ala Descartes tadi. Pikiran ngaruh ke tubuh, tubuh juga bisa ngaruh balik ke pikiran. Keduanya itu bagian dari satu sistem biologis yang nyatu. Pikiran, dalam pandangan ini ya, itu proses biologis yang ngelibatin seluruh organisme kita, bukan cuma otak doang di dalam batok kepala. Oke, paham. Jadi, kita udah singkirin miskonsepsi, udah ngebahas kritik ke Descartes, sama pentingnya kesatuan pikiran tubuh ini. Nah, terus gimana akhirnya Veksius ngerumusin definisi membaca pikiran versinya di bab 1 ini? Intinya nih ya, membaca pikiran menurut Veksius itu proses interpretasi. Interpretasi kondisi mental orang lain, pikiran, perasaan, niat mereka berdasarkan apa? Berdasarkan observasi yang cermat banget terhadap sinyal-sinyal nonverbal dan perilaku fisik mereka. Apa aja tuh sinyalnya? Ya bisa bahasa tubuh, ekspresi wajah termasuk yang mikro, yang sepet banget itu, terus nada suara, pola napas, postur, gestur, bahkan perubahan fisiologis yang halus kayak warna kulit atau ketegangan otot. Semua itu dianggap kayak data. Data yang bisa ngasih petunjuk tentang proses internal seseorang. Kenapa? Ya karena hubungan erat pikiran tubuh tadi. Jadi kuncinya di observasi dan interpretasi ya, bukan kemampuan mistis. Tepat sekali.
Penting banget buat digarisbawahi lagi nih. Vexius nggak bilang ini kemampuan supranatural atau paranormal. Dia secara jelas nyajiinnya sebagai keterampilan, skill, sesuatu yang bisa dipelajari, bisa diasah. Caranya gimana? Ya lewat latihan kesadaran sama observasi yang sistematis. Dia bahkan bikin analogi yang cukup membumi lah. Katanya dia pengen instruksi di bukunya tuh sejelas instruksi ngerakit furnitur IKEA. IKEA ya? Iya, praktis, langsung ke intinya, nggak pakai janji muluk-muluk tapi nggak jelas caranya gimana. Tujuannya biar Anda nih sebagai pembaca atau pendengar bisa langsung coba praktekin. Oke, jadi pendekatannya praktis banget ya. Itu bagus sih. Dia juga terbuka nggak soal sumber-sumbernya? Maksudnya, ini idenya dia semua atau gimana? Nah, itu dia. Vexius ini terbuka banget kok. Dia ngakuin kalau karyanya ini sebenarnya kompilasi dan sintesis. Gabungan dari pemikiran dan teknik yang udah dikembangin sama banyak ahli lain di berbagai bidang. Dia nyebutin beberapa nama tuh. Ada Milton H. Erickson, pionir hipnoterapi modern yang terkenal observasinya tajam banget. Terus ada Richard Bandler sama John Grinder yang ngembangin NLP, Neuro Linguistic Programming. Ada juga Desmond Morris, ahli zoologi yang banyak nulis soal bahasa tubuh manusia. Terus Paul Ekman, psikolog kondang soal emosi dan ekspresi wajah universal. Sama Antonio Damasio tadi, neurolog yang menekenin hubungan emosi, rasio, dan tubuh. Wah, banyak juga ya rujukannya. Dari psikologi, neurologi, komunikasi. Iya, jadi dengan nyebutin sumber-sumber ini, dia nunjukin kalau metodenya tuh dibangun di atas fondasi karya-karya sebelumnya. Nggak asal ngarang sendiri. Pengakuan sumber ini penting ya. Menunjukkan dia nggak ngaku-ngaku nemuin semuanya sendiri, tapi ngerangkainya jadi model yang praktis. Ini juga ngasih gambaran sih seberapa luas dasar teorinya. Bener banget. Dan ini ya secara alami bikin kita mikir ke pertanyaan selanjutnya kan. Kalau membaca pikiran versi Vexius ini soal observasi dan interpretasi pola pikiran tubuh, seberapa akurat sih kita bisa ngelakuinnya? Apa aja batasannya? Terus gimana cara bedain interpretasi kita yang beneran valid sama yang cuma proyeksi kita sendiri? Kayak kesalahan Othello tadi itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya bakal dibahas lebih dalam di bab-bab selanjutnya buku ini. Tentu. Itu pertanyaan penting banget buat eksplorasi berikutnya. Jadi kalau kita rangkum nih fokus kita di bab 1 ini, kita udah ngupas definisi konsep membaca pikiran ala Henrik Vexius. Kuncinya tadi, ini bukan mistis, tapi keterampilan interpretasi pikiran dan perasaan orang lewat sinyal fisik mereka. Fondasinya, nolak pemisahan pikiran tubuh ala Descartes, dan rima kalau pikiran tubuh itu satu kesatuan yang saling ngaruh. Udah dibedain juga dari nuntut orang paham sendiri atau dari proyeksi kita. Kalau dipikir-pikir lagi nih ya, sebenarnya kita semua mungkin secara nggak sadar sering banget ya ngebaca orang kayak gini. Coba nebakmu temen dari nada suaranya, atau nangkep orang ragu dari gerak-geriknya. Mungkin yang Vexius tawaran ini, cara biar ngelakuinnya lebih sadar aja gitu. Lebih sistematis dan ya harapannya sih lebih akurat. Tepat banget. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada baiknya kita coba renungkan satu hal. Coba deh, Anda pikirin ini. Kalau kita udah tahu nih hubungan erat antara setiap pikiran sama reaksi fisik yang ngikutinnya, kayak yang dijelasin Vexius, gimana kesadaran ini bisa ngubah cara Anda interaksi sama orang lain mulai hari ini deh? Berapa banyak sebenarnya data nonverbal, ekspresi halus, perubahan postur kecil, nada suara yang mungkin selama ini Anda lewatkan atau malah salah artiin dalam obrolan sehari-hari. Cuma karena ya belum terbiasa aja ngamatinnya secara sengaja. Atau bisa juga kita balik lagi ke implikasi eksperimen kecil tadi. Kalau niru postur atau ekspresi fisik suatu emosi aja bisa ngaruh ke perasaan kita, apa artinya ini buat kemampuan kita ngelola mood kita sendiri? Bisa nggak sih kita secara sadar pakai badan kita buat bantu ubah perasaan kita? Dan lebih jauh lagi nih, bisa nggak ini jadi alat buat empati? Apa kita bisa jadi lebih ngerti apa yang mungkin mereka rasain? Wah, iya juga ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bikin mikir banget itu. Rasanya baru bab 1 aja udah banyak banget perspektif baru ya. Soal cara kerja pikiran, tubuh, interaksi kita. Definisinya aja udah cukup nantang pandangan umum kita. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang definisi membaca pikiran ala Vexius ini. Kalau kita lanjutin nih bedah buku ini, langkah berikutnya kayaknya bakal ngebahas konsep rapport, semacam membangun hubungan gitu. Yang katanya Vexius itu fondasi penting sebelum kita bisa efektif interpretasi sinyal orang lain. Menarik sih. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.